Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mari simak video penjelasan berikut ini. Bab 2. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Peta konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi, di dalam bab 2 ini ada 4 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Aristoteles. Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. 2. Van Everdoorn. Hukum adalah gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. 3. S.M. Amir. Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 4. Wiryono Kusumo. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarannya bisa dikenakan sanksi. Menurut Profesor C.S.T. Kansel, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat itu. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum, akan menerima sanksi yang tegas. Ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Sakson memiliki 3 ciri, yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut, jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan. Profesor Kailan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi tahun 2016 menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. 3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Beliau juga menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan pada kekuasaan.
Jadi, para penguasa tidak dapat otoriter atau sewenang-wenang. Semua harus sesuai dengan peraturan hukum dan pelaksanaannya. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Salah satu contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah kasus kejahatan VCD atau DVD, bajakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib, sehingga di masyarakat tercipta kondisi sebagai berikut. 1. Terciptanya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. 3. Menjamin masyarakat yang tertib. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 30. Lembaga ini adalah kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1, yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Selain lembaga kepolisian, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau executive arbitrator. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membahas tugas dan wewenang kejaksaan pada pasal 30. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan hukum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
KPK mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindakan pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai undang-undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP. Misalnya pelanggaran keamanan hukum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489 sampai 502. Pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan pasal 529 sampai 530. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan pasal 531. Pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai 547. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan pasal 548 sampai 551 dan pelanggaran pelayaran pasal 560 sampai 569 dan sebagainya. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu 1. Hukuman pokok yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. 2. Hukuman-hukuman tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan dalam penegakan dan perlindungan hukum. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini. 1. Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. 4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Dan yang kelima, memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Ada berbagai cara bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. 2. Menanamkan sikap patuh pada akan hukum. 3. Membangun kesadaran hukum sejak dini. 4. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari. 5. Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. 6. Memupuk budaya hukum. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.